Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Cimahi. Baik, Ibu, bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan seluruh keluarga besar Allah selalu ada dalam keberkahan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Gini Buya, izin bertanya tentang penjelasan dan perbandingan antara ibadah istiqomah dan ibadah dengan hawa nafsu. Ibadah apa? Dengan hawa nafsu. Ibadah istiqomah dan ibadah dengan hawa nafsu. Saya membaca salah satu mutiara hikmah Buya yang ke-76 tentang istiqomah yang bunyinya, tanda ketulusanmu dalam beribadah adalah adanya keistiqomahan biarpun keadaan berubah-ubah. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata keadaan berubah-ubah itu, Buya. Contohnya, pada saya yang seorang ibu rumah tangga memiliki anak balita dan orang tua yang sedang sakit, yang menjadikan saya kadang kesulitan untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang sebelumnya biasa atau bisa saya lakukan. Apakah jika saya tinggalkan pada saat kondisi tertentu, saya menjadi tidak istiqomah? Atau apakah jika saya paksakan untuk beribadah, maka ibadah saya tergolong ibadah karena hawa nafsu? Itu aja Buya. Syukron kasiron atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beristiqomah itu perlu kesabaran dan perlu ilmu. Betul yang ditanyakan. Bisa jadi orang yang ingin beristiqomah tapi tidak dibarengan dengan ilmu, maka masuk wilayah nuruti hawa nafsu. Mentang-mentang dia adalah sudah biasa istiqomah melakukan sholat berjamaah di masjid. Ibunya sakit minta ditemani, nggak mau, katanya apa? Ibu, saya harus istiqomah. Itu hawa nafsu. Maka bedanya istiqomah yang sesungguhnya dengan hawa nafsu adalah jika ternyata dalam beristiqomah itu melakukan dosa, maka itu pasti hawa nafsu. Karena dia melakukan keistiqomahan tersebut ingin mendapatkan pahala dari Allah, kenapa dia melakukan dosa bersama keistiqomahannya? Yaitu tadi dia ingin sholat berjamaah di masjid tapi nyakiti ibundanya. Yang minta ditemani dia nggak mau. Maka itu hawa nafsu. Pertanyaannya betul, bagaimana dengan keadaan yang berbeda-beda? Apakah nanti menjadi hawa nafsu? Keadaan berbeda saya harus istiqomah. Berarti pemahaman tentang istiqomah itu yang harus dijelaskan. Baik, Anda sebelum punya anak bisa melakukan banyak hal. Mungkin sholat Anda, duha Anda bisa full 8 rakaat. Tahajudnya pun juga Masya Allah mungkin bisa, witirnya saya bisa sampai 11 rakaat witirnya. Tapi setelah punya anak ternyata banyak berubah. Karena sudah punya anak, kesibukannya, akhirnya sholat duhanya pun menjadi 2 atau 4 rakaat. Kemudian setelah itu bangun malamnya pun menjadi ngepres 5 rakaat. 2 rakaat di double antara sholat hajat, istikharah dan lainnya. Ini adalah langganannya Ustadz. Merasa dia setiap hari berdakwah ke sana kemari, maka sholatnya sedikit-sedikit. Kemudian witir, 2 plus 1 menjadi 5. Nah kayak begini nih gimana? Kan berubah-ubah, ternyata ibadah saya berubah. Berarti pemahaman tentang istiqomah harus dipahamkan. Ibu yang solehah Masya Allah luar biasa. Jadi yang dimaksud istiqomah itu adalah dalam keadaan apapun tetap melakukan kebaikan. Jadi kalau memang keadaan berubah, maka istiqomah berbuat baik kepada Allah. Melakukan kebaikan, ini yang dirubah, disesuaikan. Misalnya karena Anda punya anak susah dilepas sehingga sholat duha Anda pun agak cepat-cepat, yang biasa 8 rakaat menjadi 2 rakaat. Nggak apa-apa, 2 rakaat.
Anda termasuk masih istiqomah karena apa? Anda ini karena ada uzur. Tapi tanda kesungguhan Anda adalah jika suatu ketika nanti anak sudah gede, dia akan balik kepada 8 rakaat. Satu. Yang kedua, untuk buktikan kalau Anda sungguh-sungguh masih istiqomah, Anda ganti dengan ibadah yang lainnya. Misalnya apa? Saya tidak bisa melakukan sholat, tapi saya akan baca zikir, sholawatan. Yang banyak, saya ganti sholawat 1000 rakaat. Apa 1000 kali sholawat. Ada gantinya. Sama misalnya saya biasa menghadiri pengajian, Masya Allah. Karena ibunda saya sakit atau karena anak saya kelahiran, maka saya menjadi tidak bisa menghadiri majelis taklim. Tapi saya rindu. Oke, benar tidaknya akan dibuktikan. Ternyata kerinduannya akan diwujudkan dalam bentuk dia mengikuti di televisi, mengikuti radio. Tidak sampai di situ. Cuman kalau mengikuti pengajian saja, kan saya tidak berpengajian. Biasanya kalau saya pergi kan pakai motor, pakai mobil, itu kan ada bensinnya. Berarti saya ngaji dari rumah, saya akan keluarkan duit. Anggap saja bensin 1 liter, anggap saya berikan fakir miskin. Atau saya gunakan. Itu tandanya, nggak bisa tidak. Pasti begitu kalau orang istiqomahnya karena Allah, pasti dia akan mencari penggantinya apa sih? Seperti halnya kalau kita urusan dunia itu istiqomah gampang. Kita dapat pekerjaan setiap hari bisa menghasilkan 200.000. Cuman ternyata waktu kerjaannya hanya separuh. Berarti gajinya cuma 100.000. Gimana? Karena kebutuhan saya sudah biasa 200.000. Kenapa? Dia ngompreng cari kerjaan lain. Lah gitu loh. Apapun yang bisa saya kerjakan. Nah, tapi urusan duit kan gampang istiqomah. Tapi urusan ibadah banyak beralasan kita kadang-kadang. Maka Anda dengan kesibukan anak-anak Anda justru istiqomah Anda adalah Anda rawat anak-anak dengan benar, akan tapi Anda pasti akan mencuri-curi waktu untuk melakukan kebaikan yang selama ini Anda lakukan. Dan itulah poin kelebihan bagi Anda. Poinnya ini, Anda mendapatkan nilai plus bagi Anda. Baik.